Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita yang kelima dengan materi berorientasi pada tindakan. Tujuan dari pengajaran ini adalah mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Yang kedua, memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri pengusaha mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Pengusaha yang mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Orientasinya PDCA, plan, do, check, and action. Menghindari atau action kalau only hasil gosip dan konflik. Narrow, no action only hasil fisikal nature. No action concept only hasil dari yang falsafah. Jadi pengusaha dia menghindari ini nado dan nature. 8 prinsip habit of efektivitas purpose untuk strategi. Yang satu, proaktif. Kemudian bermula dari ujung pemikiran, end of me. Yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Yang keempat, berpikir menang, win. Kemudian memahami untuk dipahami. Kemudian sinergi. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Yang kedelapan, menemukan keunikan dan membantu orang lain temukannya. Ada maksudnya yang praktis. Mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki. Terlatih di lapangan dan memiliki visi. Anda lihat ada gambar shift and query. How? Shift dan query mengandalkan institusi bergerak cepat, memperhatikan setiap signal perubahan kecil, tidak terpaku dan comfort zone. Ham dan how terlalu berbelenggu comfort zone, terlalu terbelenggu risiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan, tidak memperhatikan perubahan kecil, terlalu terbelenggu pemikiran daripada tindakan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari gambar ini, pelajaran dari simbolis ini, lebih baik proaktif, bertindak cepat, mengenali lapangan dan memiliki pertimbangan yang good daripada sesuatu yang lambat meskipun dengan pertimbangan yang keren. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Tidak sekedar tujuan, tapi tujuan yang benar. Agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi Anda yang mengambilkan tujuan yang citra di diri. Misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Kebajikan dapat diperoleh melalui tahapan cukup. Kebajikan melahirkan filosofi, keilmuan melahirkan pembelajaran, pengalaman hidup melahirkan sejarah, penginderaan melahirkan anugerah. Itu menurut sumber menarik teologi marketing interest. Penginderaan manusia tingkat 1 penginderanya yang sekecil-kecilnya sampai semua mulai dari melalui stimulus temperatur panas dan hangat, gerakan-gerakan konsep dan bahasa tubuh. Penginderaan manusia tingkat 2 dan 3 agar mempunyai institusi matang dan menjadi matangkan pada indera dengan pengalaman. Itu maksimalisasi, optimalisasi penginderaan dengan pengalaman lapangan, sinkronisasi pikiran, indera keenam diaktifkan, action dan movement. Penginderaan manusia merupakan tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan dengan kebijakan. Kebijakan membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa atau itu makna yang berisi visi, hope, dan inspirasi.
Hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam hidup anda langkah-langkah baik. Tetapkan tujuan akhir, misalnya hidup bahagia, dijamin secara ekonomi dan sejahtera. Tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya menyelesaikan studi bekerja selama 5 tahun lalu. Usaha perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai, misalnya melakukan evaluasi lalu beroperasi pada usaha merekrut manajer memperbaiki proses produksi. Saat dan mencapai goal, rayakan bersama kalian dan keluarga dan pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih matang. Dahulukan hal yang utama. Jadikan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Bisa membedakan antara urgen dan penting. Urgen situasi yang besar, penting membutuhkan perhatian yang besar. Itu memberikan waktu lebih bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang dan besar pengetahuan. Ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Manusia yang asal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan. Berpikir menang-menang, win-win. Berusaha pada dasarnya adalah berupaya untuk menangkan kehidupan. Difference, win-win, loss. Jika saya menang, Anda kalah. Untuk saya hanya menang sekali saja. Jika saya kalah, Anda menang. Anda hanya bisa menang sekali saja. Jika saya kalah, Anda juga kalah. Buat dapat kita terus bekerja sama jika saya menang dan Anda juga menang, kita akan menjalani saling memperbaiki kekal abadi. Memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat menolak berkomunikasi atau menolak atas apa yang didengar dari pihak dan kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Pada usaha menempatkan diri pada proses orang lain. Sinergi 1+1 lebih besar daripada 2. Seorang usaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar daripada penjumlahan elemen Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Carilah rekan usaha yang saling melengkapi dan berorientasi pada sinergi agar Anda dapat berorientasi pada tindakan. Pada sinergi mendengar, merespon, dan kooperatif. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa, spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku self-help yang membangkitkan semangat atau dengarkanlah musik yang menyenangkan. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Itu smart mentage vs doom mentage. Ingatlah, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghancur. Ini adalah buku berdasarkan internet yang mengutipkan menentukan main. In fact, lewat mendapat selesai penolakan budaya baru saya kira berhasil. Ia belajar menerima kata-kata penonton dan menghadapinya dan kemudian sampai itu berubah menjadi penerimaan. Ia tekun, yakin para investasi mereka dapat membuahkan hasil. Budi 2002. Kemudian temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari pelaku efektif jadi luar biasa, mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Jadi potensi diri pada 4 elemen utama: pikiran, otak, tubuh, hati, jiwa kita. Demikianlah mahasiswa pertemuan kita yang kelima pada hari ini. Selamat belajar. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.